Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak hebat masih tetap semangat ya. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 6, yaitu bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak. Topik pembelajaran kita hari ini adalah topik C, yaitu tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Peserta didik mengetahui macam-macam kelainan dan penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. 2. Peserta didik mampu menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit atau mengalami kelainan pada sistem gerak. 3. Peserta didik mengetahui dan bisa mengaplikasikan pola hidup sehat dan menghindar dari kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak. Yuk disimak baik-baik ya penjelasannya. Anak-anak hebat, ada yang masih ingat apa itu rangka? Iya, rangka merupakan kumpulan dari tulang. Tulang adalah bagian tubuh yang sangat keras. Fungsinya yaitu 1. Membentuk dan menopang tubuh. 2. Melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Manusia memiliki sekitar 206 tulang yang tersusun membentuk rangka di dalam tubuh. Tulang disebut alat gerak pasif karena perannya yang relatif lebih pasif dalam terwujudnya sebuah gerakan. Agar dapat bergerak, tulang digerakkan oleh otot. Tulang tersusun atas kalsium, suatu zat yang sifatnya keras. Sifat keras tersebut membuat tubuh memiliki bentuk yang kokoh. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, bukan berarti tulang tidak dapat rusak. Begitu pula dengan otot dan sistem saraf di dalam tubuh kita. Semuanya bisa saja mengalami kerusakan apabila kita tidak dapat menjaga anggota tubuh kita dengan baik. Tulang, otot, dan sistem saraf saling terkait satu sama lain meskipun memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jika salah satunya mengalami permasalahan, maka tubuh kita tidak akan dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Jika tulang bermasalah, maka kita tidak dapat bergerak dengan normal. Begitu pula jika ada gangguan pada sistem saraf kita. Meskipun otot dan tulang kita sehat, jika sistem saraf bermasalah, maka kita tidak dapat memerintahkan otot dan bergerak sesuai informasi yang diberikan otak. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan sistem gerak. Beberapa penyakit yang berkaitan dengan sistem gerak ada yang secara spesifik menyerang sistem saraf seperti stroke. Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular penyebab kematian terbesar di dunia termasuk Indonesia. Penyakit saraf ini terjadi karena terganggunya aliran darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Ketika sel-sel otak mulai rusak, penderita stroke dapat mengalami beberapa gejala, seperti mati rasa pada wajah, kesulitan dalam berbicara, berjalan, melihat, sakit kepala yang hebat, bahkan kelumpuhan. Ada juga penyakit yang spesifik menyerang sendi, yaitu artritis rheumatoid AR atau rematik. Penyakit autoimun sistemik ini menyebabkan peradangan pada sendi. Bagian tubuh yang paling sering mengalami peradangan ini diantaranya tangan, pergelangan tangan, kaki, dan lutut. Tulang pun bisa terkena tumor. Ada yang bersifat jinak maupun ganas atau kanker yang dapat menyebar ke seluruh jaringan tubuh. Penyebab kelainan pada sistem gerak dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Kebiasaan atau pola hidup yang salah. 2. Bawaan sejak lahir. 3. Terserang penyakit atau bakteri. Kelainan tulang atau organ gerak pasif pada manusia. Anak-anak hebat, apa yang kalian ketahui tentang kelainan tulang pada manusia? Kelainan pada tulang adalah kondisi yang merusak rangka tubuh dan membuat tulang lemah, sehingga mempengaruhi kelenturan dan kekuatan tulang.
Banyak orang yang mengidapnya terhambat dalam aktivitas hariannya karena memiliki pergerakan yang lebih terbatas dibandingkan dengan mereka yang tidak mengidap kelainan tulang. Berikut adalah jenis-jenis kelainan pada tulang atau organ gerak pasif manusia, yaitu 1. Fraktura atau patah tulang. Fraktura adalah patah sebagian atau seluruhnya pada tulang. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Fraktura tertutup yang mana patah tulang tidak sampai merobek kulit atau otot. 2. Fraktura terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. 2. Fisura. Fisura adalah robekan atau luka pada jaringan yang melapisi anus, yang dapat menyebabkan nyeri dan pendarahan saat buang air besar. 3. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Penyakit ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang. 4. Kifosis. Kifosis adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Akibatnya, penderitanya terlihat bungkuk ke depan. Hal ini dapat disebabkan karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak. 5. Lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Hal ini dapat disebabkan karena obesitas, sehingga tubuh kelebihan berat badan di bagian perut, kelainan bawaan, kecelakaan, atau kelainan sistem saraf. 6. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke kiri atau ke kanan. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Hal ini dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, atau kecelakaan. 7. Defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D merupakan suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang otot, nyeri dan kerapuhan tulang, bahkan dapat menghambat pertumbuhan. Pada beberapa kasus, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok. Vitamin D bisa kalian dapatkan secara mudah dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi hari. 8. Tetanus. Tetanus merupakan kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Penyakit ini sangat berbahaya dan jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Penyebabnya yaitu masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah atau kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Agar terhindar dari tetanus, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah. 9. Kram. Kram atau kejang otot dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan. Biasanya terjadi saat melakukan olahraga berat tanpa diawali kegiatan pemanasan terlebih dahulu. Jadi, jangan lupa pemanasan sebelum berolahraga. 10. Terkilir. Terkilir atau keseleo merupakan cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan. Dapat disebabkan karena jatuh dengan posisi pergelangan kaki yang berputar, cedera saat olahraga, dan sebagainya. 11. Rakitis. Rakitis merupakan kelainan tulang yang disebabkan karena kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfat. Rakitis menyebabkan tulang anak menjadi rapuh, sehingga memicu kelainan pertumbuhan tulang yaitu berbentuk X atau O. Anak-anak hebat, untuk memudahkan kita dalam mengingat macam-macam kelainan pada organ gerak pasif yaitu tulang, mari kita bernyanyi bersama. Patah tulang itu fraktura, retak tulang itu fisura,
Pengeroposan tulang itu namanya osteoporosis. Kelainan tulang belakang membengkok ke depan lordosis, bengkok ke samping skoliosis, bengkok ke belakang kifosis. Kalau yang ini nadanya ampar-ampar pisang ya. Penyakit sistem gerak ada bermacam-macam. Tetanus, kram otot, osteoporosis, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Tetanus tubuh kaku, kram otot jadi tegang. Osteoporosis pengeroposan tulang. Defisiensi kurang vitamin D. Lordosis bengkok depan, kifosis ke belakang, skoliosis bengkoknya ke kiri ke kanan. Berikut adalah cara menjaga kesehatan tulang, di antaranya yaitu 1. Konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang, seperti kalsium, contohnya susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau, sarden, kerang, dan minyak ikan. 2. Mendapat asupan vitamin D yang cukup dengan cara berjemur di pagi hari selama 20-30 menit, serta mengkonsumsi salmon, ikan kembung, dan telur. 3. Olahraga secara teratur. 4. Menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama, dan duduk pada tulang duduk. Nah, sekarang saatnya latihan. Tuliskan kelainan tulang yang terdapat pada gambar di bawah ini. Selamat mengerjakan ya anak-anak hebat. Itulah tadi materi tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Semoga materi ini dapat membantu anak-anak hebat dalam memahami macam-macam penyakit yang menyerang sistem gerak. Dan tentunya, anak-anak hebat dapat mengaplikasikan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan sistem gerak. Sekian dari Bu Dewi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.